Ya pemirsa, dalam era dunia yang serba digital ini, isu keamanan digital begitu sangat penting tentunya dan menjadi perhatian. Namun sayangnya meski kerap kemudian didengungkan, namun para pembobol ataupun juga hacker ini tidak berhenti berulah. Mereka juga terus melakukan serangannya tanpa terkecuali seperti apa yang saat ini tengah kita hadapi bersama. Ini kami hadirkan untuk Anda informasinya, serba-serbi serangan ke Pusat Data Nasional, di mana awal serangan ini terjadi pada Kamis atau terdeteksi pada Kamis 20 Juni 2024. Dan diinformasikan ada 210 instansi layanan publik yang kemudian terdampak dari adanya serangan ini. Kemudian pada Senin 24 Juni 2024, BSSN ini menyebut Pusat Data Nasional mengalami gangguan akibat brain chipper ransomware yang dilaporkan. Yang artinya sudah berhasil diidentifikasi. Nah, apakah sebenarnya ransomware itu? Software berbahaya yang mampu mengambil alih kendali dan mencegah penggunanya untuk mengakses hingga kemudian tebusan dibayarkan. Ini kemudian yang juga disampaikan oleh sang hacker. Nah, brain chipper ransomware, apa itu? Ia adalah ransomware baru yang mengenkripsi file korban dan meminta tebusan berupa Bitcoin. Kalau dari informasi yang beredar, ini hacker meminta 8 juta dolar Amerika Serikat sebagai tebusan atau sekitar 131 miliar rupiah, pemirsa. Nah, kasus brain chipper ransomware ini kemudian pada Maret 2024 juga ada data perusahaan milik Crinetics Pharmaceutical yang dicuri dengan tebusan 4 juta dolar Amerika Serikat. Jadi tidak hanya pada saat ini saja. Dan kasus brain chipper ransomware pada Februari 2023 juga sempat terjadi. Begitu juga Oktober 2023, kelompok Nuscape melakukan pencurian data. Jadi sudah ada beberapa rangkaian masalah pemirsa yang juga pernah terjadi akibat serangan ini. Abah, ini nampaknya tadi sudah cukup semangat untuk bisa merespon atau menanggapi apa yang disampaikan. Mungkin kita bisa kembali ke kamera, Abah, apa yang sudah disampaikan dan juga dijelaskan oleh Pak Usman tadi mengenai apa saja skema recovery atau penanggulangan yang sejauh ini sudah dipilih dan ditempuh oleh Kemenkominfo dan juga BSSN. Seperti apa, Abah? Saya pengen meluruskan banyak hal, jangan dipotong ya, kesal nih. Pertama, ransomware, banyak di berita-berita ransomware adalah software aplikasi. Bukan, ransomware itu kriminalnya. Cuma kemudian kriminal tersebut dilakukan untuk meminta tebusan. Ransom, diminta tebusan. Kriminal tersebut tetap bisa dilakukan siapapun tanpa minta tebusan. Berarti bukan ransomware, dia bisa menggagalkan suatu sistem, dia bisa mencuri data, dia bisa melakukan pemutusan jaringan, apa semuanya. Tetapi hal tersebut kalau nggak minta tebusan, dia bukan ransomware. Jadi di situ yang menjadi istilahnya sebagai cybercrime yang ransomware karena ada tebusan yang diminta. Dan itu nggak perlu ada software, itu pelaku manusia juga dia kemudian melakukan penguncian aja, server kemudian dia kunci, dia minta tebusan, dia sudah jadi kriminal yang bersifatnya ransomware. Nggak harus hanya sekedar aplikasi. Oke, satu. Yang kedua, ransomware itu ada dua hal. Ransomware yang sifatnya mengenkripsi dan ransomware yang sifatnya mengkunci. Ya, login dan kemudian mengenkripsi. Ini yang mana nih? Gitu kan. Nah, kemudian ransomware tersebut itu bisa dilakukan siapapun. Nah, kalau udah ada tagihan, ada tuntutan, biasanya kan juga menunjukkan suatu ancaman dulu. Biasanya kalau dia bisa mengunci, ngapain dia mengunci kalau nggak dia mencuri data? Dia harusnya bisa mampu mencuri data dan kemudian dia jual kemana-mana, jauh lebih baik daripada sekedar mengunci. Server itu bukan hantu, server itu barang keras, itu ada bendanya di situ, di mana mau ransomware orang minta macam-macam pun, tinggal kita pegang servernya, tarik kabelnya sampai putus, ya udah selesai, nggak ada siapapun yang bisa mengganggu. Wirelessnya matiin umpamanya ya, wifi-nya dimatiin, kabel cabut, siapapun nggak bisa ganggu. Karena sudah terputus kontrol dari pihak yang lain, itu jadi benda sendiri. Bisa dikelola oleh yang si pegangnya. Nah, di sini ada terlibat 4S, yang namanya server, security, kemudian setting, dan SOP, ya, Standard Operating Procedure. Ini yang harusnya dibenahi. Nah, kalau yang saya bilang kenapa tadi Kominfo itu ada, saya bilang 4T, letter, lalai, dan kemudian sebagainya, itu karena SOP-nya ini ada yang nggak jalan. Baru punya sementara, belum dibikin yang secure kayak gimana, kemudian diberikan layanan kepada publik. Dan akhirnya maaf tadi kepada Pak Usman juga dan kemudian kepada publik ya, saya ketawa sampai ngakak di sini. Kenapa?
ada diutarakan oleh Kominfo tadi bahwa oleh kementeriannya sistem minta segera memberikan backupnya. Tanggung jawab backup itu si pemilik server. Kalau di sini berarti PDN yang harusnya wajib membackup sendiri tanpa di backup oleh kementerian masing-masing. Loh, yang mengelola data itu dia harusnya membackup sendiri. Nih saya ajarin buat Kominfo, backup itu ada yang diferensial, ada incremental, ada parsial. Ya kan? Yang mana yang mau dilakukan? Ini semuanya ada tahapan yang harus dilakukan. Nggak peduli ada ancaman atau nggak ada, bisa jadi tahu-tahu gentengnya jatuh atau apa, kemudian rusak. Ada orang lagi bersihin area data server kesenggol, jadi rusak ya kan. Nah, backup ini yang harusnya segala langsung dilakukan untuk melakukan restorasi. Ya, nah kalau itu sudah bisa dilakukan, dia sudah beres. Nah, yang tidak dimiliki oleh Kominfo, saya yakinin apa? Yang namanya redundancy. Itu adalah sesuatu layanan di mana servernya ini, kok dibilang tadi kan ada udah di zonasi ada yang kayak gitu. Katanya cuma sebagian lah, buktinya langsung 210 layanan hilang. Enggak, bukan sebagian, itu udah banyak atuh. Gitu. Kalau dia berani ngomong gitu, berarti harusnya ada dari sekian banyak layanan, sebanyak sekian yang rusak, yang lainnya enggak aman gitu kan. Nah, ternyata enggak kan, tetapi pasti ini langsung down semua. Karena nggak ada redundancy. Redundancy ini adalah satu saat server ini down, langsung yang ini menggantikan secara cepat, benar-benar bisa dibilang real time. Ya, seamless, bang, langsung ini down, ini tetap jalan. Jadi si pengguna nggak tahu bahwa ini, oh ada yang down nih. Downnya bisa server yang menginterface kepada pengguna, ada downnya yang sifatnya adalah yang kepada database servernya jebol, dia pindah ke database yang lain. Karena di belakang database ini sama database saling membackup. Backupnya real time, itu di backup real time. Jadi benar-benar nggak ada data sedikit pun yang hilang. Nah, hal ini kenapa diminta sama kementerian? Jadi kayaknya kan lepas tangan. Gitu lah, harusnya ini yang bisa dilakukan. Ini yang saya bilang harusnya dibenahi. Bagian dari prosedur itu ya? Iya, bagian dari prosedur dan pembelajaran bagi Kominfo. Apalagi dibilang baru sementara. Gitu loh, sementaranya di sini yang harusnya dia membenahi. Jangan sampai hanya sekedar kata sementara, kemudian ada kelalaian prosedur yang tidak dijalani. Baik, Abah. Apalagi kalau server udah bersilang-silang nih, sementara satu, sementara dua. Pas ada satu down, dioper ke sementara yang satunya. Kan katanya sementara dua down. Kenapa ininya nggak kerja, yang di ujung sana ngapain? Kita gitu coba loh. tanya langsung ya ke Pak Usman. Pak Usman, bagaimana nih tadi koreksi yang disampaikan oleh Pak Abimanyu? Silakan ditanggapi, Pak Usman. Iya, kita ini kan prinsipnya bagaimana memulihkan pelayanan lebih dulu. Ya, tadi saya sampaikan ada prioritas dari manapun sumbernya, ya backup data itu ya harus kita pakai. Dan kita memang memakai sebagian itu adalah backup data yang dimiliki oleh kementerian, sejumlah kementerian dan lembaga. Tentu kita pakai. Nah, kalau backup datanya yang ada di tempat kita, maka kemudian juga kita akan menggunakan itu, gitu ya. Ini tadi sudah disampaikan, ini adalah PDNS, ya. Ini kan dalam rangka kita melaksanakan kebijakan satu data, ya. Kemudian kita membangun pusat data nasional, ya. Kita menggunakan pusat data nasional sementara, ya. Memang betul itu kita lakukan, ya, sebagai sebuah transisi juga untuk menuju pusat data nasional yang lebih permanen yang sedang kita bangun begitu. Ya, jadi saya kira kita tentu akan menjadikan ini pelajaran berharga. Tadi yang disampaikan Abah Abimanyu saya kira sangat berharga buat kita semua, buat Kominfo dan seluruh stakeholders yang berkepentingan dalam melindungi data. Dan ini tentu ya standar keamanan harus kita terapkan bukan hanya di PDN nanti yang lebih permanen, tetapi yang sekarang pun ini tetap harus kita terapkan begitu. Nanti kita akan periksa ya apakah ada standar yang tidak dijalankan ya atau seperti apa ya tidak dijalankannya. Ini tentu akan kita periksa. BSSN ini kan masih bekerja ya mengaudit dan di pusat data nasional yang lebih permanen apa yang tadi disampaikan oleh Abah Abimanyu tentu akan kita laksanakan ya, bahkan kita misalnya untuk memutuskan ya PDN itu ada di mana, misalnya ini yang di luar terkait dengan ya hacker begitu ya, misalnya kita tempatkan di 3 wilayah yang kita
deteksi itu aman dari bencana alam misalnya, kemudian pasokan listriknya itu bagus ya. Karena dia tidak boleh berkedip sedetik pun. Ya, kalau ada gempa dia bisa terganggu, kalau ada tsunami apalagi. Ya. Karena itu kita ditempatkan di 3 itu dari situ saja kita sudah mulai. Nah tentu yang sifatnya lebih teknis terkait dengan standar perlindungan data yang lebih telematik lah, lebih IT, tentu juga akan kita terapkan di pusat data nasional yang lebih permanen nanti. Terima kasih Abah masukannya. Ya, Pak Usman, mungkin tadi kalau juga menggarisbawahi yang kemudian menjadi karakter ransomware ini kan adanya tebusan itu ya tadi ya Abah ya. Kemudian di kasus ini 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 131 miliar rupiah. Nah, bagaimana kemudian Kominfo atau BSSN merespon mengenai hal ini? Ya, yang pertama ya BSSN ini dan juga Kominfo ini berkoordinasi dengan Polri. Ya, apapun ceritanya ini adalah tindakan pidana. Ya, tindakan pidana. Kemudian ya nanti Polri yang akan mengurusnya lah ya, menanganinya. Karena itu ada di ranah Polri. Yang kedua, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menkominfo ya, kita tidak akan memenuhi tuntutan ataupun ransom tadi itu begitu. Oke, baik. Abah, mungkin memaksimalkan kesempatan ini ada suggestion lagi yang ingin di-highlight dan disampaikan dalam proses recovery atau penanganan dari kasus ini sehingga tidak kembali lagi terulang, Abah, karena ini tentunya menjadi evaluasi ya kalau kita melihat catatan yang pernah terjadi. Seperti apa, Abah? Ya, sekarang tetap sebenarnya semua pengelola area, ya area server maupun area umpamanya zonasi-zonasi tersebut, mereka harus mengelola datanya, areanya sebagai suatu unit tersendiri. Ya, sehingga kalau satu yang down yang di sini tidak terpengaruh ya. Kemudian kalau ada yang serangan nggak akan kemudian kemana-mana, satu. Yang kedua, prosedur yang namanya recovery, rebuild, restore, restrain itu harus dijalankan. Kalau selalu ceritakan jadi teknis banget, tetapi tahapan-tahapan di sini untuk mencegah jangan sampai kalau udah down, kemudian dia udah down, recovery lagi. Nah, kemudian itu harus dipikirkan jangan sampai hal itu yang terulang. Yang saya ngerinya adalah hal ini semua nanti kejadiannya apa? Ada proyek baru, salah digini deh, ada proyek baru. Nanti kemudian, wah ini maksud pembenahannya kayak gini-gini lagi. Wah jadinya macam-macam gitu loh. Karena ini sesuatu hal yang menurut saya kecil, kenapa jadi dibesar-besarkan. Ini adalah sesuatu yang server biasa, yang kemudian yang down di data center semua bisa mengalami. Teman saya malah ada yang di data center, ada yang di Duren 3, kemudian ada yang di Kuningan, di mana juga mengalami hal yang sama, umpamanya itu dalam pengelolaan berbagai layanan, dan mereka melakukan BKP, pertanggungjawabannya benar-benar secara sendiri-sendiri. Nah, Kominfo belajar lah, mungkin ini ingin mandiri Kominfonya, bahwa pemerintah mandiri punya data center sendiri, tapi belajar sama yang sudah stabil, belajar yang memang sudah mereka lebih baik di situ, nah belajar dari sana, cari setiap celah-celahnya benar-benar diperiksa, jangan menganggap dirinya sudah oke, tapi benar-benar memeriksa semua celah-celah bolongannya ada seperti apa. Itu sih. Baik, Pak Usman, singkat saja terakhir mungkin untuk kemudian memberikan rasa aman, ketenangan juga kepada masyarakat, karena mungkin juga masyarakat di luar sana bertanya-tanya seperti apa perlindungan ataupun jaminan terhadap data mereka, karena kemudian ada kekhawatiran data pribadi mereka yang kemudian sudah dihimpun ini kemudian bisa terhubung dengan satu aplikasi ataupun juga urusan-urusan dengan perbankan. Ini kemudian kan ada kekhawatiran di tengah masyarakat. Seperti apa Pak Usman? Iya, jadi pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita tentu bekerja sama dengan para ahli juga ya dalam pengadaan PDN, baik yang sementara maupun yang permanen tadi itu. Ya, dan tentu sudah kita laksanakan arahan-arahan ataupun masukan para pakar itu begitu. Kita kan melibatkan seluruh stakeholders juga yang terkait. Jadi kita tidak juga merasa hebat sendiri karena memang ya kita punya keterbatasan pasti kan begitu. Nah yang kedua seperti saya sampaikan tadi ini menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk terus meningkatkan perlindungan ya data, perlindungan ataupun keamanan cyber kita. Ya kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Ya ini kan akan menjadi semacam pembentuk ekosistem perlindungan ataupun keamanan cyber. Ini sedang kita susun satu peraturan pemerintah dan juga satu peraturan presiden. Nanti peraturan presiden itu akan mengatur satu lembaga ya yang memastikan perlindungan data masyarakat, memastikan pelaksanaan perlindungan data
pribadi. Ya kemudian juga secara teknis ya apa yang terjadi ini tentu kita harus perbaiki teknologinya karena teknologi terus berkembang. Di sisi lain juga teknologi punya kelemahan ya karena itu tentu kita harus terus tingkatkan ya kemampuan kita dalam melindungi data atau dalam mengamankan dunia cyber kita. Oke, baik, tentu ini menjadi bahan evaluasi dan tentunya kita tunggu, kita nantikan proses recovery secepatnya yang bisa dilakukan untuk bisa menjamin keamanan dari data pribadi seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya terima kasih Pak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi dari Kementerian Kominfo, dan juga Abah Abimanyu Wahyu Hidayat sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya.